Halo teman-teman Baba Studio. Kita lanjut pertemuan yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat file bookcontent.js. Oke, sudah kita buat book kontennya. Silakan teman-teman cek lagi. Selanjutnya kita buka app.js. Di sini kita buka app.js-nya. Untuk script yang header sampai penutup yang headernya teman-teman hapus. Kemudian teman-teman save. Untuk yang logo sampai app.css-nya kita hapus juga. Di sini kita panggil export default dari book content dengan nama yaitu book content provider. Kita copy, kemudian masuk ke app.js. Di sini kita panggil buka kurung, paste di sini book content provider. Kemudian di sini buka kurung, kemudian tambahkan penutupnya di sini. Kita panggil book content provider. Oke, jika sudah, kemudian save. Kemudian kita impor. Jika teman-teman ingin memakai file book content provider ini, karena di sini sudah diekspor, maka kita perlu mengimpor book content-nya. Caranya impor, kemudian book content provider, tambahkan from, kemudian kutip, titik, panggil nama foldernya, itu slash terlebih dahulu. Kita panggil content slash book content. Jika sudah, tambahkan titik koma, kemudian teman-teman save. Jika sudah, teman-teman, kita masuk lagi ke dalam folder src. Di dalam folder src ini kita akan buat folder baru dengan nama komponen. Selanjutnya di dalam folder komponen kita akan menambahkan file yang pertama yaitu book form. Ini untuk form insert datanya ke dalam local storage. Kemudian tambahkan .js. Selanjutnya kita tambahkan file lagi. Di sini file yang kedua kita tambahkan navbar untuk navigasinya. Navbar.js. Kemudian di dalam folder, masih di dalam folder komponen, kita tambahkan file baru lagi dengan nama yaitu booklist untuk menampilkan datanya. Booklist.js. Kemudian kita tambahkan juga di sini yaitu file baru dengan nama book detail. Detail.js. Kemudian teman-teman, kita buka dulu navbar.js-nya. Dari sini kita akan menambahkan navigasi. Tambahkan impor. Di sini salah. Kita close terlebih dahulu. Salah ketik, yang ini kita close. Kita buka file navbarnya. Kemudian klik yang ini, tambahkan impor. Kemudian React, R-nya besar ya. Kalau kecil intinya takut error. React, koma, kemudian kasih kurawal. Di sini kita panggil use contact, kemudian tambahkan from yaitu React, kemudian tambahkan titik koma, enter. Kemudian yang kedua kita impor lagi, impor kurawal, kita paste di sini book content provider. Nah di sini salah ya, bukan book content provider, yaitu dari book contact yang ini, nama filenya. Di sini book contact kita copy. Kemudian yang tadi akan kita cut, kita ganti jadi, kita back lagi ke sini. Kita copy dari sini, kemudian masuk ke navbar. Kita paste di sini book contact. Selanjutnya tambahkan from, kemudian kutip titik-titik slash, control space. Nah di sini kita cari nama foldernya yaitu contact, kemudian slash kita panggil yaitu book contact, kemudian tambahkan titik koma, enter. Di sini kita rapikan. Kemudian teman-teman di sini kita buat suatu variabel const yaitu navbar. Buat variabel navbar sama dengan buka kurung. Di sini tambahkan raw function. Kemudian kasih kurawal.
Nah, di sini kita buat variabel lagi const dengan nama datanya itu book, kasih s book, kemudian sama dengan kita panggil use contact kemudian buka kurung yaitu book contact kita panggil titik koma, kemudian kita jalankan di sini return buka kurung enter. Di sini kita tambahkan div class name. Kalau di React itu menggunakan class name ya. Kalau di HTML CSS kita hanya perlu memanggil nama kelas saja, itu sudah bisa. Kemudian tambahkan di sini navbar. Kemudian tambahkan penutup enter. Nah, di sini kita isi H1 Baba Studio list buku Baba Studio. Kemudian teman-teman enter. Di sini kita tambahkan lagi P. Isi untuk tagnya bebas ya teman-teman. Di sini kurang currently. Kemudian you have. Kemudian kita echo. Di sini kita panggil yaitu book. Kasih s book.length panjang bukunya, kemudian book to get through. Kemudian teman-teman save. Nah, selanjutnya di sini hanya untuk tag biasa ya teman-teman, yang penting untuk data yang ininya. Selanjutnya, agar file ini bisa dipakai di file yang lain, maka kita perlu menambahkan di sini teman-teman, kita perlu menambahkan export default yaitu navbar. Kemudian tambahkan titik koma, kemudian teman-teman save. Di sini jika sudah teman-teman const book, jika sudah teman-teman kita buka ke app.js-nya. Di sini kita akan import terlebih dahulu, import, kemudian yaitu panggil navbar, kemudian di sini tambahkan prompt, kemudian kutip titik slash, kutip satu ya, kutip titik slash, kita panggil komponen slash, kemudian yaitu navbar titik koma. Selanjutnya di sini teman-teman kita tambahkan yaitu navbar, kemudian slash tutup, kemudian teman-teman save. Selanjutnya teman-teman masuk ke di sini ke app.js, kemudian kita masuk ke book form. Di sini belum kita isi, teman-teman masuk ke book contact.js. Nah, teman-teman masuk ke book contact.js yang ada dalam folder contact, kemudian filenya book contact.js. Untuk yang ini C-nya kita hapus, kita ganti jadi contact. Untuk yang ini juga typo teman-teman, hapus dan kita ganti jadi contact. Create contact pakai X bukan pakai C. Kemudian teman-teman save. Kita buka command prompt-nya, kita jalankan npm star enter. Silakan teman-teman tunggu. Jika sudah teman-teman buka browsernya, nah di sini sudah muncul datanya yaitu 2 buku. Nah, data ini padahal kalau kita masuk ke navbar, di sini tidak tertulis 2 buku, namun datanya ada di book contact sini. Jadi dia memanggil book yang ini dengan jumlah buku yaitu ada 2, maka akan ditampilkan di dalam browser. Oke teman-teman, kita akan percantik tampilannya. Kita masuk lagi ke Visual Studio Code-nya. Silakan teman-teman buka lagi tag editornya. Nah di sini di bawah folder src, di dalam folder src di sini di bawah ada file yang namanya index.css. Di sini ada file yang namanya index.css di bawah app test.js. Kemudian kita tambahkan di sini background color. Background color kita tambahkan warna aqua titik koma. Kemudian
Untuk yang ini kita hapus. Kita tambahkan lagi titik F. Kemudian kasih kurawal. Nah, di sini kita masuk ke navbar terlebih dahulu. Di sini ada navbar. Kemudian kita tambahkan di sini titik F dari app.js. Nah, di sini ada kelas app. Kemudian kita panggil app, kita tambahkan background color. Untuk warnanya silahkan sesuaikan dengan warna yang ingin teman-teman tambahkan. Kemudian titik koma. Selanjutnya tambahkan margin. Kalau margin ini umum ya, atas bawah kiri kanan. Tambahkan 20 px. Kemudian auto. Titik koma. Selanjutnya tambahkan lebar width. Titik 2 kita isi 90%. Titik koma. Selanjutnya tambahkan maksimal strip width. Kita isi 700 pixel. Kemudian enter. Selanjutnya tambahkan color. Titik 2 isi dengan warna terserah teman-teman, mau warna hitam boleh. Kemudian enter. Selanjutnya kita panggil lagi kelasnya, yaitu navbar. Di sini ada navbar, kita copy. Kemudian masuk ke index. Titik navbar, kasih kurawal. Nah, di sini kita kasih padding. Kasih padding 10 pixel. Spasi 20 pixel, titik koma, enter. Kemudian tambahkan tag align center. Di sini untuk tag align kita ganti tag align center, kemudian enter, dan tambahkan background untuk warna navbarnya. Background color kita isi. Nah, di sini terserah teman-teman mau warna apa, bebas. Kemudian titik koma, save. Selanjutnya tambahkan di sini juga navbar, kelas navbar H1, kasih kurawal, enter. Di sini kita tambahkan margin, jaraknya, margin titik 2, 10 pixel, tambahkan 0, titik koma, kemudian teman-teman save dan kita cek hasilnya. Oke teman-teman, sudah lumayan rapi untuk hasilnya. Untuk warnanya, kalau hitam kayaknya kurang bagus, kita ganti warnanya menjadi putih. Di sini colornya kita ganti jadi putih. Untuk yang ini juga tambahkan color. Dan teman-teman save. Kita reload. Oke, sudah berubah ya teman-teman. Untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di materi berikutnya.